Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Kita bersyukur untuk kasih setia, penyertaan, pertolongan, kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang tahun yang tidak mudah ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Saudara, di sana dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, bagian ini adalah petikan dari doa Rasul Paulus bagi jemaat Efesus, di mana Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya supaya jemaat Efesus makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan salah satu kerinduan Rasul Paulus adalah bukan hanya jemaat ini mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, tetapi juga mereka mengalami betapa hebat, kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, saya percaya ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita masing-masing. Mengalami betapa hebatnya, kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di Amerika ada seorang bapak tua, pemain akrobat yang sudah sangat terkenal. Dia berjalan dari satu tebing ke tebing yang lain, dan dia mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia bisa, dengan kemampuan akrobatiknya, dia bisa berjalan dari satu lereng menuju lereng yang lainnya di atas seutas tambang. Dan dia berjalan sambil membawa tongkat sebagai penyeimbang. Dan sebelum berjalan, dia berkata kepada orang banyak yang menontonnya, "Saudara-saudara, apakah saudara yakin bahwa saya akan bisa melangkah ke tebing berikutnya atau ke tebing ke seberang sana dengan selamat, tidak jatuh?" Maka semua orang yang menonton itu berseru dan berkata, "Yakin, kami percaya." Lalu si bapak itu berkata, "Baik, kalau semuanya yakin, saya akan berjalan." Saudara, dia berjalan perlahan demi perlahan. Sementara di bawahnya itu adalah air terjun Niagara yang besar sekali dan menganga. Sedikit saja bapak itu salah melangkah atau terpeleset, dia akan jatuh ke bawah dan mati tanpa pengaman. Maka dia berjalan perlahan-lahan sementara orang banyak menonton dengan menahan nafas. Mereka takjub, kagum, tetapi juga deg-degan. Apakah bisa bapak ini sampai ke seberang? Dia terus berjalan. Sudah akhirnya dia bisa sampai ke seberang. Karena memang bapak ini hebat sekali. Semua orang bertepuk tangan. Wah, semua kagum sekali. Lalu bapak ini berkata sekali lagi kepada penonton yang ada di sekeliling. Dia berkata, "Baik saudara-saudara, saudara sudah menyaksikan saya bisa melewati dari satu tebing ke tebing seberang dengan membawa tongkat. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah saudara yakin bahwa saya bisa berjalan dari tebing ini balik lagi ke tebing seberang dengan menggendong seseorang di pundak saya?" Wah, semua orang dengan yakin, dengan suara keras dan mantap berkata, "Yakin, kami percaya pasti bisa, hebat." Wah, dan ini juga satu tontonan yang seru ya. Jadi bapak itu, "Baik," bapak itu berkata, "jika semua yakin, jika semua sudah siap, saya akan menunjukkannya. Kalau begitu, siapa yang mau jadi sukarelawan?" Nah, tiba-tiba, saudara, yang tadinya begitu ramai suara semangat, tiba-tiba sunyi, sepi. Orang menengok kiri kanan, tidak ada yang mau jadi sukarelawan. Mengapa? Sebab sekalipun mereka yakin bapak ini hebat, tetapi kalau jatuh bagaimana? Begitu ya. Mereka berpikir, waduh, saya juga bisa jadi korban begitu. Jadi tidak ada penonton yang mau jadi sukarelawan. Saudara, ketika semua sunyi seperti itu, tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari kerumunan itu. Dan dia teriak berkata kepada bapak itu, "Saya bersedia jadi sukarelawan." Wah, semua orang kaget. Lalu anak itu ditarik mundur kembali. Lalu dikatakan, "Kamu ini jangan macam-macam, nanti kalau jatuh bagaimana?" Lalu anak itu berkata, "Enggak, saya mau jadi sukarelawan." Dan dia berteriak sekali lagi, "Saya mau, saya bersedia." Baik. Nah, bapak itu berkata, "Jika kamu bersedia, saya akan menggendong." Maka anak itu digendong. Wah,